Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Tidak akan terjadi kiamat hingga kaum muslimin memerangi kaum Yahudi, lalu membunuh mereka, sehingga seorang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Lalu batu dan pohon berkata, "Hai Muslim, hai hamba Allah, ini Yahudi di belakangku, kemarilah bunuhlah dia." Kecuali pohon Ghorqad, maka itu adalah dari pohon-pohonnya orang Yahudi. Hadis riwayat Muslim 7/188, Bukhari 4/51, Lu'lu' wa Al-Marjan 3/308. Kaum Zionis, apakah mereka yang berada di tanah Palestina maupun yang tersebar di Amerika dan Eropa, sangat yakin bahwa era milenium ketiga ini membuka pintu gerbang pada akhir zaman? Kasus WTC 911, di mana menara kembar WTC yang dilihat dari jauh bagaikan sebuah gerbang, ditenggarai dengan sengaja diruntuhkan, maka seakan terbukalah suatu era baru bagi keyakinan ini. Segala daya upaya mereka lakukan guna menghadapi datangnya Mesias, yang mereka yakini akan memimpin mereka dari kuil Sulaiman untuk menaklukkan dunia. Namun ada satu anomali yang secara diametral bertentangan dengan keyakinan mereka ini. Di satu sisi mereka mengaku sangat yakin akan bisa mengalahkan seluruh umat manusia, wabil khusus umat Islam, dan menjadi pemimpin dunia. Namun di sisi lain, mereka juga berlomba-lomba menanami tanah Palestina yang mereka duduki secara tidak sah dengan pohon Ghorqad, nama latinnya Nitraria retusa. Melihat ulah para Zionis Yahudi yang berlomba-lomba menanami tanah Palestina dengan pohon Ghorqad, maka kenyataan ini menjelaskan kepada kita bahwa kaum Yahudi itu sesungguhnya memahami hakikat hari akhir, di mana mereka akan dikejar-kejar oleh umat Islam, dan hanya pohon Ghorqad lah satu-satunya tempat yang bersedia dipakai guna tempat persembunyian kaum Yahudi. Proyek internasional Ghorqad. Tidak diketahui secara pasti kapan kaum Zionis Israel menanami tanah Palestina dengan pohon Ghorqad. Hanya saja melalui website Jewish National Fund atau www.gnf.org di bawah GNF Store Trust for Israel Certificate disebutkan bahwa di tanah Palestina telah ditanami sebanyak 220 juta batang pohon Ghorqad. Uniknya, dengan serius dan profesional, kaum Zionis juga mengiklankan dalam situs tersebut bahwa siapa saja bisa membeli pohon Ghorqad secara online dan kemudian menyumbangkannya ke Israel untuk ditanami di tanah Palestina. Harga sebatang pohon tersebut sebesar $18 dan barang siapa yang membeli 3 batang seharga $36 akan mendapat 1 batang gratis. Bukan itu saja, pengepakannya pun pembeli bisa memilih dengan memakai plastik, dikenai tambahan biaya $10 per batang, atau dengan peti kayu $50 per batang. Dan untuk waktu pengirimannya, pembeli bisa memilih antara yang super cepat $30 per batang, dijamin sampai di tanah Palestina hanya dalam waktu 2 hari. Cepat $15 per batang dengan waktu 3 hari. Dan reguler tidak disebutkan. Kenapa pohon Ghorqad melindungi Yahudi? Jawabannya sudah langsung dijawab dalam hadis tentang pohon itu, yaitu pohon Ghorqad itu pohonnya orang Yahudi, sehingga pohon itu akan melindungi mereka dari kejaran umat Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian muslimin memerangi Yahudi. Kemudian batu berkata di belakang Yahudi, "Wahai muslim, inilah Yahudi di belakangku, bunuhlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam Sahih Jami' As-Shaghir nomor 7414. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga muslimin memerangi Yahudi. Orang-orang Islam membunuh Yahudi sampai Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon.
Namun batu dan pohon berkata, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, inilah Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuh saja, kecuali pohon Gorkot yang tidak demikian, karena termasuk pohon Yahudi." Hadis riwayat Muslim dalam Sahih Jami' As-Shaghir nomor 7427. Hadis di atas dari segi kekuatan sanadnya termasuk hadis sahih tanpa perbedaan pendapat, dan termasuk dari tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW yang terkait dengan mukjizat kabar yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ada hal yang kurang kita sadari selama ini, yaitu bahwa hadis ini baru terasa relevan di zaman sekarang ini saja. Sepanjang 14 abad lamanya, tiap ada orang yang membaca hadis ini di zamannya akan sedikit berkerut kening. Mengapa? Sebab di masa mereka hidup, sejarah Yahudi tidak seperti sekarang. Mereka belum lagi menjadi sosok negara superpower yang ampuh. Keangkuran Yahudi dengan negara Israelnya belum pernah ada sepanjang 14 abad lalu. Kemudian baru muncul di abad 20 ini atau abad 14 Hijriah. Orang Yahudi sepanjang sejarah Islam justru berada di bawah perlindungan negeri-negeri Islam. Komunitas Yahudi selalu dimusuhi oleh semua bangsa dan negara sepanjang sejarah. Komunitas Yahudi pun pernah dibantai oleh Nazi Jerman di masa Hitler. Nyaris tidak ada tempat buat Yahudi kecuali di dalam negeri Islam. Mereka aman bila tinggal di wilayah khilafah Islam, karena hukum Islam melarang memerangi ahlu zimmah atau kafir zimmi. Salah satu penguasa yang anti-Yahudi adalah Spanyol Kristen, karena Spanyol dikuasai rezim Katolik. Bukan hanya umat Islam yang diusir, tetapi termasuk juga kalangan Yahudi. Tidak ada satupun tanah di dunia ini yang mampu menampung bangsa ini, kecuali penguasa Muslim Turki Utsmani. Maka selama 14 abad itu, hadis ini cukup mengherankan umat Islam. Bagaimana mungkin umat Islam yang selama ini melindungi bangsa Yahudi, serta mengharamkan darah mereka, lantaran mereka termasuk ahlu zimmah, tiba-tiba akan memerangi Yahudi sampai mati. Bahkan batu dan pohon akan memerintahkan umat Islam untuk membunuh mereka juga. Teka-teki hadis ini baru terjawab pada tahun 1948 ketika komunitas Yahudi di dunia melakukan agresi, penjajahan, dan pencamplokan sebuah negeri Islam merdeka, Palestina. Dan pada tahun 1967 semakin jelas lagi hadis ini, karena ternyata komunitas Yahudi yang selama 14 abad hidup di bawah perlindungan, asuhan, dan kerohiman umat Islam tiba-tiba berubah menjadi serigala liar yang mengakibatkan perang Arab-Israel. Barulah di masa sekarang ini, hadis ini menjadi lebih punya arti setelah terkuaknya misteri. Ternyata Yahudi yang selama ini hidup di bawah asuhan dan kasih sayang umat Islam tiba-tiba jadi makhluk buas pembantai nyawa. Dan menarik untuk diperhatikan bahwa Yahudi sudah mempersiapkan apa yang mereka dapat di masa sekarang ini sejak lama. Bahkan ada yang mengatakan sejak ribuan tahun yang lalu. Konon terbentuknya negara-negara superpower penjajahan barat atas dunia timur, naiknya para pejabat di masing-masing negara adidaya. Semua tidak lepas dari skenario mereka. Inggris kolonialis di masa lalu, dan Amerika imperialis di masa sekarang, tidak lain hanyalah alat yang disiapkan untuk mewujudkan cita-cita pembentukan Israel. Karena itu, mustahil meminta Amerika untuk menekan Israel agar menghentikan serangan mereka ke negeri Islam. Adanya hak veto di PBB semakin membuktikan bahwa PBB pun termasuk bagian dari alat yang diciptakan oleh mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.